Manusia siapapun dia, kalau dia beramal mesti mengharapkan kembalian, mengharapkan balasan ini. Tapi manusia ini dibagi menjadi dua. Kalau dia beriman, mengharapkan balasan dari Allah. Kalau dia tidak beriman, balasannya dari selain Allah itu. Tanpa iman dan amal saleh, seseorang tidak bisa hidup bahagia di akhirat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca basmalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tak terhingga banyaknya. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidup, karena Allah lah yang menghidupkan kita. Kata Al-Quran, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Jadi kita hidup itu adalah sebagai akibat dari adanya yang menghidupkan kita. Sebagaimana kematian itu terjadi juga karena ada yang mematikan. Dalam bahasa ilmiahnya ada sebab-sebab yang menyebabkan dia mati. Begitu juga orang hidup, ada sebab-sebab yang menyebabkan dia hidup. Yang dalam bahasa Al-Quran misalnya yang menyebabkan kita hidup diantaranya adalah air dan matahari misalnya ini. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 10, 11, 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabu wa minhu syajarun fihi tusimun. Dialah yang telah menurunkan air dari langit, sebagiannya menjadi minuman buat kalian dan sebagiannya menjadi sebab tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan di mana kalian menggembalakan ternak kalian ini. Jadi di sini jelas sekali bahwa yang menurunkan air adalah Allah. Fungsinya untuk jadi minuman dan menjadi penumbuh tanam-tanaman ini. Lalu pada ayat berikutnya, dengan air itu dia tumbuhkan berbagai macam tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Itu semua adalah bahan makanan kita. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Itu ayat 20, ayat 11-nya. Ayat 12-nya,
Dan Allah menundukkan buat kalian malam dan siang, matahari dan bulan. Bintang-bintang pun ditundukkan dengan perintahnya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Di sini ada sebutan malam, siang, matahari dan bulan. Jadi itu adalah unsur-unsur makhluk yang menyebabkan kita jadi hidup. Jadi hidup itu bukan atas kemauan kita sendiri saja. Bahwa ada sebab-sebab di antara kita ya sejauh yang bisa kita lakukan. Tapi walaupun kita bisa melakukan, kalau yang kita butuhkan tidak ada, juga tidak akan terwujud. Sehingga perlu ada usaha dari kita, tapi juga perlu ada kesadaran bahwa Allah telah menyediakan berbagai macam fasilitas yang kita butuhkan. Nah, kalau ada usaha dan ada pengakuan Allah yang menyediakan, maka muncullah kesadaran yang utuh, kesadaran yang ilahiyah. Jadi di samping kita sebagai makhluk Tuhan, sebagai hamba Allah, tapi kita juga punya kemerdekaan untuk berbuat, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan ini. Nah, itu secara umum ya bisa diurai dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa Allah menghidupkan kita, maknanya adalah ada berbagai macam sebab yang bisa menyebabkan kita hidup. Nah, hidup itu sendiri ya sebagai sebuah fasilitas yang Allah berikan kepada kita untuk mencari bekal, ya, untuk mencari bekal sebanyak mungkin, yang tampaknya seberapapun bekal yang akan kita bawa ke akhirat, sebenarnya tetap saja masih kurang, ya. Tetapi ada batas yang standar. Nah, itu batas yang standar alias minimal, ya, standar minimal yang bisa diterima atau diakui oleh Allah ini. Nah, batas standar ini Al-Quran menyebutnya iman dan amal saleh. Tanpa iman dan amal saleh, seseorang tidak bisa hidup bahagia di akhirat ini. Pada pertemuan yang lalu sudah saya sampaikan bahwa keimanan merupakan kebutuhan setiap orang. Hanya saja seringkali ya dinomor duakan atau dinomor tigakan dan seterusnya ini, atau bahkan selama hidup dia merasa belum perlu, setelah hampir meninggal dunia, sakaratul maut misalnya ya, baru dia merasa perlu. Oh, ternyata iman itu diperlukan, sehingga dia ingin hidup lagi, jangan dimatikan dulu. Dia ingin beriman dan ingin beramal saleh ini. Nah, batas minimal berupa iman dan amal saleh ini bersifat individual, bersifat personal, tetapi kehadiran orang lain sangat membantu. Kebersamaan bersama orang lain sangat membantu. Artinya orang bisa beriman beramal saleh sendirian, tapi kalau dia bersama orang lain itu hasilnya lebih bagus. Misalnya orang salat sendirian
utama, tapi berjamaah lebih utama. Berjamaah dengan 2 orang berbeda dengan berjamaah ketika dengan 10 orang atau 25 orang atau 100 orang, itu berbeda ini. Sehingga semakin banyak anggota jamaahnya semakin lebih bagus ya, semakin lebih bagus hasilnya. Oleh karena itu anjuran Al-Quran ketika kita salat ada istilah ruku lalu sujud, itu rukuknya juga disuruh rukuk bersama orang rukuk ya, sujudnya pun demikian, salatnya pun demikian ini. Jadi perwujudan daripada rukuk sujud ya dalam salat itu hendaknya dilakukan secara berjamaah. Nah, sehingga lalu Allah pun menuntunkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami beribadah kepadamu dan mohon pertolongan juga hanya kepadamu. Na'budu itu bentuk jamak, bukan a'budu. Ya, itu artinya apa? Ketika beribadah itu hendaknya dilakukan dengan berjamaah nih. Sehingga tuntunan Islam yang asli ya, salat itu adalah berjamaah. Ketika terpaksa baru dia dilaksanakan sendiri. Tapi aslinya itu berjamaah ini. Nah, kalau terpaksa ya berbagai macam kondisi yang menyebabkan orang itu tidak bisa sholat berjamaah ini. Itu pun bukan menjadi penghalang ya. Jadi untuk taat kepada Allah tidak bisa menjadi tidak ada penghalang. Mengapa? Karena dekatnya Allah itu bisa dialami oleh semua orang. Nah, orang dalam kondisi apapun itu dekat dengan Allah. Orang mau menyeru Allah, mau beribadah kepada Allah, Allah selalu mendengar, selalu dekat. Tak ada manusia di jagat raya ini yang tidak dibersamai oleh Allah, tidak didengar, tidak dilihat oleh Allah, tidak ada ini. Nah, dan ini informasi dari Al-Quran ya, yang menyatakan bahwa dimanapun kamu berada, dimanapun mereka berada, di situ Allah bersama mereka ini. Ada ya 2 atau 3 ayat yang bisa kita baca. Kita buka misalnya surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 7. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. Ya, jadi ayat ini secara nyata jelas ya, bahwa Allah senantiasa bersama manusia dimanapun manusia itu berada ini. Nah, kebersamaannya ini bukan sekedar bersama, tapi dia melihat, mendengar, menyuruh, melarang, dan seterusnya. Yang itu semua Allah beritahukan supaya kita bisa mengalami peningkatan kebahagiaan, kesejahteraan, dan lain sebagainya yang diinginkan oleh manusia. Nah, ayat ini juga
memberitahu kita adanya kenyataan, ya, adanya kenyataan bahwa manusia senantiasa dibersamai oleh Allah, termasuk ya para penjahat itu juga dibersamai oleh Allah itu. Jangan dikira penjahat tidak dibersamai oleh Allah ini. Sehingga ketika ada perampok, ya doa di antara yang diajarkan oleh Rasulullah juga, ya Allah, aku jadikan engkau yang ada di leher dia ini, engkau yang ada di leher dia ini. Jadi Tuhan dibayangkan ya dekat dengan leher sang penjahat ini. Nah, sehingga kalau Allah hendak menolong dan hendak membalas penjahat itu, ya sudah cepat, kapanpun dimanapun bisa ini. Tidak perlu perantara ya, tidak perlu penolong ini. Nah, di ayat lain juga kita dapati, misalnya di dalam surat Al-Hadid ya, ayat 4. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. Ya, di sini ada sebutan wa huwa ma'akum ainama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, baik kalian orang hidup maupun orang mati, sama bersama oleh Allah ini. Nah, pemberitahuan seperti ini bukan merampas kita ya, merampas hak kita ini. Justru kita perlu memiliki kesadaran bahwa dia bersama kita, supaya kita lebih jelas jalannya, sehingga kita tidak akan menyimpang ketika kita menempuh perjalanan kepada Allah. Dan semua waktu yang kita lalui itu adalah perjalanan menuju kepada Allah ini. Ya, tidak ada titik-titik waktu yang tidak diarahkan menuju kepada Allah. Ya, tentu menuju kepada Allah itu adalah menuju kepada tempat yang Allah sediakan buat orang-orang yang diidealkan ya, seperti orang-orang mukmin misalnya nih, orang-orang bertakwa ini. Tapi ada sebagian orang yang menganggap agama ini sebagai penghalang ya. Dulu pernah disinggung juga ya, agama itu sebagai candu ya, sebagai candu. Sehingga banyak juga yang memperalat agama untuk kepentingan kaum kapitalis ya. Dan faktanya dalam sejarah ada itu ya, bahwa dengan agama lalu manusia tidak tertarik kepada dunia, lalu tidak perlu memperebutkan dunia ini. Itu sudah ada faktanya ini. Dan yang telah berhasil atau mampu mewujudkan hal tersebut adalah kelompok kaum sufi ya, kelompok kaum sufi ini telah bisa membonsai ya keinginan manusia supaya tidak tertarik kepada dunia, tidak tertarik kepada harta, bahkan yang diperlukan hanya ala kadarnya ini, bukan secukupnya, tapi ala kadarnya ini. Nah, di antara konsep yang dipakai oleh mereka itu adalah konsep zuhud dan qanaah. Itu yang telah dipakai sedemikian rupa oleh kaum sufi yang ya dalam tanda kutip ya tidak didasarkan pada ayat Al-Quran ini, tetapi
didasarkan pada hadis yang ya hadis ini masih perlu diteliti ulang, diteliti kembali, karena pada dasarnya hadis itu adalah penjelasan yang diberikan oleh Rasulullah ketika melakukan kontekstualisasi wahyu. Jadi wahyu itu kan Allah turunkan untuk semua manusia. Nah, ketika manusia yang hidup pada zamannya, ya, pada zaman Rasulullah, pada saat diturunkannya wahyu ini belum paham, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah menjelaskan. Nah, penjelasan itu mereka tangkap, mereka pahami, mereka amalkan, terus berjalan, ya, dari generasi ke generasi, kemudian dicatat oleh ulama-ulama berikutnya. Setidak-tidaknya sekitar 90 tahun sepeninggal Rasulullah ini. Ya, itu baru dicatat, ya. Yang sehingga lalu para ilmuwan muslim juga banyak berkomentar tentang hadis. Ya, hadis itu kurang lebihnya kedudukannya seperti, kalau dalam dunia ilmiah sekarang ini, seperti hasil-hasil riset para ilmuwan yang ditulis dalam jurnal-jurnal itu. Ya, jurnal pun juga bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat. Misalnya di Indonesia itu ada Sintak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu juga menggambarkan tingkatan kualitas atau mutu hasil risetnya. Walaupun sama-sama hasil riset, yang di Sinta 6 dengan Sinta 3 berbeda, ya, dengan Sinta 2 berbeda, 1 juga berbeda ini. Nah, hadis pun demikian, ya, sehingga hadis juga disampaikan oleh orang yang bermacam-macam, sehingga tingkatan bahasa yang digunakan juga berbeda-beda ini. Nah, oleh karena itu wajar kalau sebagian orang yang misalnya kelompok elit, ya, kelompok elit, kalau menulis artikel yang dia gunakan hanya jurnal-jurnal ya misalnya terindeks Scopus, ya, yang Q1 misalnya nih. Kalau tidak itu nggak mau misalnya nih. Ya, ada yang kelompok orang seperti itu. Sementara yang di bawahnya jarang dipakai. Tapi ada juga yang ya asal nemu, ya, asal ada data ini dari Sintak 1 sampai 6, asal itu data diambil semua ini. Nah, kalau ilmuwan yang strict tentu nggak mau yang seperti itu. Itu di mana-mana seperti itu. Yang namanya manusia memang digambarkan oleh sebagian orang bagaikan segitiga ini loh. Jadi yang atas itu kelompok elit, yang bawah itu yang mayoritas, yang grassroots ini. Ya, tinggal kita mau menjadi kelompok elit atau menjadi kelompok mayoritas. Kalau menjadi anggota kelompok elit, ya memang jumlahnya sedikit. Ya, Quran pun itu juga diambil dari Al-Quran, ya. Sebutan kebanyakan manusia tidak tahu, kebanyakan manusia tidak beriman, itu disebutkan. Amat sedikit yang bersyukur, ya, itu disebutkan dalam Al-Quran ini. Coba kita baca, ya, sedikit ini. Surat Al-Baqarah ayat 243. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. Ya, di sini Allah ungkapkan, tidakkah kau ketahui
Ya, tidakkah kau lihat orang-orang yang keluar dari rumah mereka ini ribuan, tapi mereka keluar karena takut mati. Ya, misalnya dalam situasi perang ya, mereka bertebaran takut keluar dari rumah itu, takut mati ini. Maka Allah bilang mutu, matilah kalian, karena kalian tidak mempersiapkan diri untuk bertahan, kalian dihabisi oleh musuh. Ya. Tsumma ahyahum, lalu Allah hidupkan di antara mereka. Tentu yang punya kemampuan untuk bertahan hidup dihidupkan, tapi yang mati ya mati, biar mati ini. Nah, lalu Allah memberitahu sebuah statement umum. Sungguh Allah benar-benar memiliki karunia yang besar atas manusia. Akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Jadi kebanyakan manusia tidak bersyukur, itu artinya ya yang bersyukur itu sedikit. Sehingga di ayat lain juga betul disebutkan wa qalilam, hanya sedikit yang bersyukur. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang bersyukur, ya memang jangan mengikuti kebanyakan orang. Kebanyakan orang memang tidak mengenal yang benar kok. Nah, bersyukur sebagai salah satu amal saleh itu pun juga bersifat individual, ya, bersifat personal. Meskipun ketika kita bersyukur bersama orang lain, banyak kawan-kawannya, itu juga bisa memunculkan situasi baru. Ya, seperti dalam ilmu biologi yang kemarin sudah pernah saya singgung, ya, satu tanaman bunga itu ya ada nilainya ini, ya, dan bisa dikadarkan, bisa diukur nilainya sejauh mana itu ya. Nanti kalau digabung dengan tanaman bunga yang lain yang berbeda, itu juga akan memunculkan situasi baru. Coba aja kita menanam bunga tapi satu ya di depan rumah, itu tetap aja ada nilainya nih. Tapi kalau misalnya bunganya tidak hanya satu, dua atau berapa, atau bahkan dibentuk sesuai dengan keinginan yang bisa tampak indah, itu juga bisa memunculkan situasi baru yang lain. Nah, situasi baru itu hanya bisa muncul ketika banyak hal bergabung ini. Sebagaimana sholat berjamaah itu lalu memunculkan istilah 27 atau 25 derajat ini. Tanpa berjamaah istilah itu tidak muncul. Itu menggambarkan bahwa memang kebersamaan itu ada nilai plusnya ya, ada nilai positifnya ini. Nah, di sini dikatakan walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Sekarang coba yang sebagai pasangannya ya. Surat Saba ya. Surat Saba surat ke-34 ayat 13 ini. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. Ya, di sini ada sebutan umum yaitu wa qalilum min ibadiyas syakur. Bahwa itu dikontekskan dengan Daud ya. Tapi sebutan ibadiyah, hamba-hambaku, ya itu statement umum. Ya. Dan sedikit dari hamba-hamba kami yang bersyukur. Semuanya itu hamba Allah, tapi yang bersyukur tidak banyak ini.
Dan syukur itu ternyata juga dikaitkan dengan satu persatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Misalnya Allah memberi kita pendengaran, penglihatan, dan hati. Itu disebut satu persatu. Nah, lalu yang bersyukur seperti apa? Ternyata yang bersyukur juga sedikit. Nah, dibaca surat Al-Mu'minun ya. Surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 78. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Ya. Jadi diberi contoh ya, dialah yang menciptakan atau membuat buat kalian as-sama wal absara wal afidah, ya, pendengaran, penglihatan, dan hati. Ya. Tapi lalu komentarnya qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur di antara kalian ini. Jadi kalau kita ingin menjadi kelompok elit, memang mau tidak mau harus siap tidak punya pengikut yang banyak, dalam arti tidak harus diterima oleh orang banyak ya. Kalau menurut penelitiannya para sufi ya, orang yang di pucuk segitiga tadi ya, di paling atas itu Rasulullah ya, Muhammad bin Abdullah ini. Hanya satu dia yang oleh Ibnu Arabi surganya pun sendiri khusus buat Rasulullah. Ya, surganya namanya Al-Wasilah. Yaitu yang muncul di doa-doa setelah adzan itu. Wa ati Muhammadanil wasilah. Berikanlah Muhammad al-wasilah. Itu khusus buat Muhammad ini. Walaupun yang adzan itu umatnya, tapi doanya khusus buat Muhammad ini. Berbagai macam tingkatan iman dan amal saleh itu dia yang punya, yang bisa membawa dirinya kepada tingkat setingkat itu. Sehingga dia sebagai uswah hasanah memang bisa memenuhi kebutuhan orang awam dan juga bisa memenuhi kebutuhan orang khusus. Nah, biasanya uswah ya, itu lalu orang-orang tertentu yang di kelompok elit, biasanya tidak di kelompok bawah ini. Tapi Rasulullah kalau mau dikatakan kaya, dia kaya. Mau dikatakan miskin, dia miskin. Allah pun menyebutkan wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati engkau dalam keadaan ailan, miskin, lalu Allah kayakan engkau. Jadi Muhammad didapati miskin lalu dikayakan. Ya, misalnya dalam fakta sejarah, Rasulullah dinikahkan dengan Khadijah yang saudagar yang sangat kaya. Tapi mau dikatakan miskin juga bisa, karena dia ketika meninggal dunia juga tidak meninggalkan harta warisan. Mengapa? Karena semua hartanya sudah diinfakkan di jalan Allah. Menurut para sufi, Rasulullah itu adalah orang yang betul-betul mempraktekkan tuntunan Al-Quran. Al-Quran menyebutkan bahwa semua adalah milik Allah. Tentu Rasulullah tidak mungkin dia mengklaim dirinya sebagai pemilik. Sehingga yang kaya memang hanya Allah. Selain Allah pasti fakir.
Sehingga dalam Al-Qur'an juga dikatakan wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang kaya, kalianlah yang fakir. Fakir artinya membutuhkan. Coba dibaca di surat Muhammad surat ke-47 ayat 38. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Ya, di sini ada statement wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Allah lah yang kaya, kalian itu kita semua ya, kita semua manusia ini. Itulah fakir. Fakir itu enggak punya apa-apa. Oleh karena itu orang yang tidak punya apa-apa itu membutuhkan. Membutuhkan apa? Ya membutuhkan sesuatu. Ya, membutuhkan sesuatu dari Allah, misalnya membutuhkan pertolongan. Ya, makanya lalu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya, karena manusia memiliki kekurangan. Nih. Nah, itu contoh bagaimana realitas manusia itu bertingkat-tingkat ini. Ya, sehingga wajar kalau Allah memberikan tuntunan kepada manusia itu juga bisa dipraktikkan oleh orang bawah, orang awam, ya, juga bisa dipraktekkan oleh orang-orang khusus. Ya, masing-masing puas dengan kondisinya masing-masing ini. Yang dulu pernah saya komentari, kalau orang awam ya memang pengetahuannya seperti itu, sehingga tuntutannya pun seperti itu. Itu diambil dari firman Allah yang menyatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Nah, baginya apa yang dia kerjakan dan atasnya dosa apa yang dia kerjakan ini. Allah tidak memberikan beban kecuali menurut kemampuan orang itu. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha itu adalah sebuah prinsip yang menunjukkan bahwa Allah adalah Al-Hakim, Allah adalah bijaksana. Kalau orang kemampuannya sedikit kecil ya, rendah, ya tuntutannya juga hanya rendah ini. Ya tentu dengan segala konsekuensinya di dunia maupun di akhirat ya. Di dunia yang namanya orang yang sebagai orang yang kata kelompok paling bawah ya, dari segi kemampuannya, dari segi ilmunya, ya tentu prestasi-prestasi yang dia alami, yang dia nikmati juga ya mungkin paling bawah. Nah, tidak bisa dia meraih yang tinggi seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang punya kelebihan lebih banyak, enggak bisa ini. Tapi Allah sudah bisa membahagiakan orang itu setingkat dengan kemampuannya. Begitu juga orang yang ingin mengalami hal yang lebih tinggi, baik dari sebab maupun akibatnya, ya, itu pun diizinkan. Allah mengizinkan, Allah memberikan fasilitas, Allah juga memberikan tuntunan. Sehingga dalam sejarahnya ya ada orang yang semula ya mungkin hidupnya
dari keluarga miskin ya, tapi karena dia bersungguh-sungguh kemudian dia menjadi orang yang kaya, kemudian sukses dari sisi pendidikannya, lalu bisa banyak beramal saleh ini. Itu banyak didapati juga di dunia manapun ya. Sehingga Allah memang memberikan kebebasan kepada siapapun orangnya, kepada orang di desa, di kota, anak raja, anak orang biasa, ya untuk berkemauan, berinisiatif, serta beramal sesuai dengan kemauannya sendiri. Sehingga di dalam Islam memang ada yang namanya kebebasan. Tetapi dalam Islam yang historis, kebebasan itu lalu menghilang atau setidaknya mengecil. Padahal tujuan diturunkannya wahyu itu adalah untuk membebaskan manusia dari segala macam ketertindasan. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu menulis salah satu kitab yang berjudul I'lam al-Muwaqqi'in. Ya. Di juz pertama ini ada 4 juz tapi dibuat satu jilid ya. 4 juz dibuat satu jilid. Di jilid pertama atau juz pertama di halaman 14 itu ada ungkapan begini. Fa inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihal ibadi fil ma'asyi wal ma'ad. Syariat ya, itu dasar bangunannya adalah hikmah dan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Jadi yang namanya syariat memang bangunan dasarnya adalah hikmah. Hikmah itu kalau di tulisan Ibnu Qayyim yang lain itu dijelaskan hikmah itu adalah tindakan yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kondisi-kondisi yang menyertainya ini. Misalnya orang menanam, tanamannya itu membutuhkan air. Ya air secukupnya. Bukan terlalu banyak, bukan terlalu kurang. Sehingga sesuai dengan tuntutan situasinya. Itu hikmah ini. Nah, dalam bahasa kita hikmah itu bijaksana. Hikmah itu bahasa Arabnya hikmah, bentuk jamaknya hikam. Ya, hikam kalau nggak diberi harokat itu sering dibaca al-hukmu. Ya, kalau al-hukmu artinya hukum, jamaknya ahkam. Jadi berbeda ya. Al-hikmah jamaknya al-hikam, tapi al-hukmu jamaknya al-ahkam. Nah, hikmah itu bisa dicapai oleh siapapun. Ya, jadi orang kecil, orang besar itu bisa mendapatkan hikmah ini. Dan hikmah itu diberikan kepada orang-orang yang memiliki kesiapan. Ya, kesiapan untuk belajar dari realitas. Kemarin ada dialog ya tentang keluhan dari pihak TNI yang menyatakan bahwa korupsi itu sangat sulit untuk diberantas ini. Itu keluhan itu. Ya, sudah diurus ya. Tapi ujung-ujungnya tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa dia melakukan tindak korupsi ini. Dilepas. Nah, karena contoh ya,
hal seperti itu menjadi contoh bagi orang lain, lalu orang lain pun meniru melakukan hal yang sama, sehingga kalau diusut secara di pengadilan ujungnya pun sama, padahal aromanya jelas itu menunjukkan korupsi. Nah, itu keluhan seperti itu sangat sulit kata pihak Polri ini. Gimana menyelesaikannya ini? Nah, lalu dialog itu semakin seru ya, semakin seru. Saling memojokkan. Ya, saling memojokkan. Apa yang hendak terjadi? Ya, kalau dalam bahasa Al-Quran, fa'inalakum masa'altum. Bagimu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta. Ya. Ayat yang lain bilang, ya, orang yang terlanjur melakukan kesalahan, ya dialah yang menanggung akibatnya. Sebagaimana orang telah terlanjur melakukan kebaikan, dia pula yang menanggung akibatnya. Kalau Al-Quran memberikan statement menurut saya sangat bagus ya, karena tidak perlu orang yang tidak melakukan tersinggung, nggak perlu. Ya, jadi betul-betul sangat teliti bahwa orang yang bertanggung jawab adalah orang yang melakukan ini. Itu bisa dilihat dalam kisahnya Nabi Lut dengan umatnya, ya, yang hidup sejaman dengan Nabi Ibrahim ya. Itu suatu saat Nabi Ibrahim mendapatkan tamu, ya, pemuda ya, yang memberikan kabar kepada Ibrahim bahwa dia akan mendapatkan anak ya. Kemudian setelah dia selesai urusannya dengan Ibrahim bertanya, kalian mau kemana? Kami diutus Tuhan untuk menjatuhkan siksaan. Bahasanya itu seperti itu. Diutus ke negeri Sadum. Ya, Sadum itu negerinya Nabi Lut, ya, yang dikenal dengan Sodomi itu asalnya dari negeri Sadum ya. Itu laki-laki cinta laki-laki. Itu siksaan ya, batu atau benda yang mau dipakai untuk menyiksa kelompok kaum laki-laki yang cinta laki-laki itu sudah diberi tanda itu ya, sudah diberi tanda masing-masing oleh Allah ini. Artinya nggak mungkin meleset ini dijatuhkan ke si fulan jatuh kepada B, itu nggak mungkin itu. Jadi itu pasti mengenai orang-orang yang sudah sesuai dengan amal yang dia perbuat ini. Begitu juga dalam hal kebaikan. Ya, dalam hal kebaikan juga seperti itu. Tidak mungkin Allah akan meleset dalam membalas. Artinya apa? Kalau kita ternyata belum bisa merasakan seperti yang kita inginkan, ya ketahuilah bahwa amal yang kita lakukan memang belum mencapai ke sana. Kalau kita ingin meraihnya ya kita memang harus berupaya. Karena tidak ada akibat tanpa sebab yang kita lakukan. Nah, lalu Ibnu Qayyim setelah dia menjelaskan bahwa syariat dibangun di atas hikmah ya, dan juga kemaslahatan manusia, masalih al-ibad ya, kemaslahatan manusia secara umum ya. Dijelaskan apa itu rinciannya, wahya adlun kulluha, yaitu yang pertama keadilan seluruhnya. Jadi adlun, keadilan dalam segala bidang ini. Itulah agama.
Ya di negara-negara maju keadilan itu menjadi tuntutan bersama ya. Kalau sampai ada pemimpin yang tidak adil, dia diskriminatif, dia menindas rakyatnya, tentu lalu dilawan oleh rakyatnya ini. Sehingga para ahli politik pun menyebutkan bahwa pemimpin itu bisa bertahan lama karena tingkah lakunya senantiasa memelihara keadilan. Ya, keadilan itu proporsional. Kalau kerjanya lebih banyak, ya dapat upahnya lebih banyak. Sholat wajib sendirian kok lalu mau minta balasan seperti sholat berjamaah, ya tidak mungkin. Ya. Apalagi balasan ini sudah bersifat otomatis ya, karena semua mekanismenya sudah Allah sediakan ya. Yang kedua, warahmatun kulluha, kasih sayang seluruhnya. Jadi kalau orang mau menggunakan agama, ya dalam kehidupannya dia mesti kasih sayang kepada dirinya, kepada orang lain, siapapun dia. Rahmat atau kasih sayang itu oleh sebagian didefinisikan ya tindakan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya orang yang lapar ya, dia butuh makan. Kalau ada orang memberi makan, itu namanya pemberiannya, itu namanya kasih sayang ini. Karena sesuai dengan kebutuhan orang tersebut ini. Kalau orang berjalan menuju ke satu tempat, dia berjalannya susah, kemudian dibantu naik motor atau naik mobil diantar, itu namanya tindakan kasih sayang ini. Sehingga kasih sayang itu dasarnya adalah diketahuinya kekurangan, kemudian muncul tindakan positif. Sehingga dalam istilah keluarga ada istilah mawaddah warahmah. Ya, mawaddah itu sumbernya itu kelebihan-kelebihan. Tapi rahmah sumbernya itu kekurangan-kekurangan. Dan itu pasti bisa dibuat, bisa dibangun oleh siapapun. Orang yang berkeluarga pasti tahu kalau istrinya atau suaminya itu adalah makhluk. Nah, dulu pernah saya jelaskan di sini bahwa makhluk punya sifat abadi, yaitu memiliki kekurangan. Tak ada manusia yang bukan makhluk, oleh karena itu tak ada manusia yang tidak punya kekurangan. Nah, karena setiap manusia punya kekurangan, maka jangan lalu orang ingin bercita-cita ingin mencari suami atau istri yang tanpa kekurangan. Nah, itu mau sampai mati nggak akan pernah dapat itu. Ya, bisa sampai tua lalu nggak dapat suami atau nggak dapat istri. Karena yang diinginkan itu nggak ada di dunia ini. Di akhirat juga nggak ada, wong di akhirat juga makhluk juga semuanya ini. Ya. Yang sempurna hanya Tuhan. Mau nikah dengan Tuhan, Pak. Nah, ya sudah, kalau mau nikah dengan Tuhan ya nggak usah beristri atau bersuami. Ya, sehingga orang sebagian ulama juga ada yang lalu tidak punya istri. Ya, dan mereka tak beristri atau tak bersuami, itu juga mereka sudah puas. Ya, karena sudah menemukan jalan bagaimana dirinya bisa membahagiakan dirinya sendiri ini. Misalnya Ibnu Taimiyah itu nggak punya istri, ya nggak punya istri. Jamaluddin Al-Afghani itu nggak punya istri, lalu nggak punya anak ya, otomatis nggak punya anak ini. Sehingga ketika dia berjalan dari satu negara ke negara lain, pernah ditawari tuan orang besar. Tentu diharapkan punya keturunan yang bisa meneruskan perjuangan Tuhan ini. Gimana kalau kalian nikah?
dengan putri kami. Nah, itu di hadapan penguasa ya, ditawari seperti itu ya. Ya dia senyum-senyum saja ya. Jangan disangka kalau orang tidak punya istri nggak bisa bahagia. Ya, dia bisa bahagia walaupun tidak punya istri. Ya karena dia sudah punya pemahaman yang bisa membawa dirinya ke arah seperti itu. Nah, realitas bahwa manusia punya kelebihan, punya kekurangan itu menuntut kita untuk bersikap secara tepat. Ya, kepada kelebihan kita perlu mawaddah, kepada kekurangan perlu rahmah. Mawaddah itu mencintai, rahmah itu menyayangi. Kalau yang kita lihat kekurangannya, ya kita sayangi. Kalau yang kita lihat kelebihannya, kita cintai nih. Nah, kalau kita melihat kelebihannya, kita pelihara. Kita pelihara. Kalau yang kita lihat kekurangannya, ya kita lengkapi. Ya, kita lengkapi. Sehingga lalu kita dianjurkan untuk memberikan bantuan ya, bantuan yang positif, bantuan yang baik. Nah, dalam bahasa Al-Quran bantuan itu namanya syafa'ah. Syafaat ini. Coba dibaca ayatnya ini. Surat An-Nisa ayat 85. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. Jadi orang yang memberi pertolongan yang baik itu kan karena dia tahu kalau pada orang tersebut itu ada kekurangan. Nah, itu memberi pertolongan adalah bentuk konkret daripada rahmah, sifat daripada rahmah ini. Nah, kalau kasih sayang kalau lalu nggak mau memberi ya itu aneh ya, aneh ini. Yang namanya kasih sayang itu tahu kekurangannya kok, ya lalu harus segera memberi ya apa yang dia butuhkan, sehingga lalu mengalami keadilan ya, keadilan. Jadi rahmah itu sangat dekat dengan keadilan ya, karena dengan rahmat berarti ada yang namanya berbagi ya, yang lebih memberi kepada yang kurang, yang membutuhkan ini. Ya walaupun setelah berbagi tetap saja bukan berarti lalu tidak ada kekurangan. Yang namanya makhluk tetap saja ada kekurangan ini. Tapi dalam batas minimal, kalau orang punya tetangga makan bersama ya, tak ada yang kelaparan, ya itu namanya hidup yang sudah saling memperhatikan satu sama lain. Nah, tapi di sisi lain juga ada istilah syafaatan sayiatan. Ada pertolongan yang jelek ini. Nah, pertolongan yang jelek itu apa? Orang kalau diberi pertolongan semakin terpuruk, itu namanya pertolongan yang jelek ini. Nah, ini saya kira mengandung pelajaran yang sangat bagus, terutama bagi orang tua yang masih punya anak ya. Jadi ketika dia mendidik anaknya itu perlu berorientasi ke depan. Jadi anak dididik itu ya supaya dia mandiri, ya supaya hidupnya selalu mungkin dalam situasi menuju kepada yang lebih baik ini. Tapi kalau tidak mengarah ke sana, tidak menyiapkan anaknya untuk mandiri, untuk fight ya, menghadapi situasi, nah itu namanya tidak
tidak memberikan pertolongan yang baik. Ya. Misalnya setiap anak punya keinginan dituruti, apapun dituruti. Nah itu kalau begitu tidak dituruti sekali, dia akan marah, dia akan kecewa, ya, dia akan murung, bahkan mungkin kalau dia masih sekolah tidak mau sekolah dan akhirnya rugi sendiri. Artinya memberikan apa yang dia inginkan secara terus-menerus tanpa dilatih pengendalian diri itu sebenarnya memperosokkan dia ya ke dalam kesengsaraan ini. Jadi syafaatan itu tidak mesti wujudnya negatif. Wujudnya bisa saja positif tapi bisa berujung dengan negatif. Misalnya lagi kalau dalam konteks kita ini ya, kemarin ada diceritakan ya di mana itu di masjid di Madura ada orang bagi-bagi uang ya, bagi-bagi uang ya, di situ ada logonya PDI ya, PDIP itu ya, ya karena orang nonton ada amplopnya ada merah, ada gambar kepala banteng ya, lalu mereka membaca apa itu sholawat atau apa ya, doa-doa ya, kemudian dengan senang menerima bagi-bagi uang itu. Ya tentu bagi-bagi uang itu ada maksudnya ya, ada maksudnya ini. Kalau kayaknya konteksnya konteks mau pemilu ya supaya yang menerima ini bisa mendukung mereka. Nah kalau mendukung itu kalau dalam bahasanya politik ya, kalau yang mana siap orang mendukung, kalau dia jadi pasti nanti berikutnya dia juga akan minta kembali apa yang telah dibagi-bagikan itu. Nggak mungkin dia membagi-bagikan kemudian tanpa mengharapkan kembali, itu nggak mungkin ini. Karena yang mengharapkan yang tidak mengharapkan kembali apa yang telah dia berikan itu hanya orang-orang beriman. Hanya orang beriman yang dia memberi tapi tidak mengharapkan kembalian dari orang yang diberi. Yang diharapkan kembaliannya hanya dari Allah saja. Tetap saja mengharapkan kembalian tapi dari Allah. Dulu pernah saya sampaikan satu athar ilahi yang saya ambil dari kitabnya Ibnu Qayyim ya, Al-Jawabul Kafi, di bagian akhir dia menyebutkan athar ilahi yang berbunyi abdi kullun yuriduka linafsihi, wahai hambaku setiap orang menghendakimu demi kepentingan dirinya sendiri. Wa ana, kata Allah, sedangkan aku uriduka laka, menghendakimu itu hanya demi kepentinganmu. Menurut saya ini ada satu pelajaran yang sangat besar dalam athar ilahi ini ya, bahwa manusia siapapun dia, kalau dia beramal mesti mengharapkan kembalian, mengharapkan balasan ini. Tapi manusia ini dibagi menjadi dua. Kalau dia beriman mengharapkan balasan dari Allah, kalau dia tidak beriman balasannya dari selain Allah itu. Itu aja bedanya ini. Beberapa waktu yang lalu saya mendengarkan Grace Natali, ketua apa itu PSI. Dia bilang bahwa orang mau mencalonkan diri menjadi anggota DPR untuk dipilih oleh rakyat, itu dia harus memberikan mahar. Nah, itu memberikan mahar ini. Nah, maharnya kata dia yang menarik ini ya, diberikan kepada yang punya hak untuk menentukan bahwa dukungan partai ini diberikan kepada si fulan itu. Nah, yang menarik dari kata dia nih, itu mahar itu diberikan itu tanpa bukti penerimaan dan harus cash, tidak bisa ditransfer karena transfer ada jejak digitalnya ya. Kalau diberikan ada tanda terimanya itu juga ada jejaknya ini. Nah, dia bilang itu tidak ada.
Dan yang bikin dia kadang-kadang nggak enak itu sudah diberikan mahar itu, lalu dukungan tidak diberikan kepada dia. Nah itu ya yang dikatakan menindas rakyatnya ini. Nah itu yang oleh sebagian orang problem kenapa lalu partai politik di Indonesia ini dianggap sebagai cara untuk mendapatkan kekayaan ini. Ya bukan mewakili rakyat, tapi dipakai untuk mencari kekayaan ini. Kekayaan sumbernya ya dari rakyat. Ya bahwa rakyat melalui pemerintah, iya. Akhirnya apa? Ya pemerintah menarik pajak, kemudian pajaknya dibagi-bagi. Pembagiannya ya lewat proyek-proyek ya, misalnya lewat perguruan tinggi nanti siapa dapat berapa ya, kami dapat tambahan enggak, tapi kamu memberikan sekian persen, begitu. Sehingga kemana uang pajak itu beredar, di situ dilihat selalu dalam pantauan para penguasa di partai ini. Sehingga ketika jadi anggota DPR misalnya, dia betul-betul mengawasi ruang gerak-geriknya pemerintah. Nah, kemana uang itu beredar itu diawasi ini. Nah, kalau menurut pengamatan saya ya tidak terjadinya distribusi kekayaan ya terutama kepada orang-orang yang sangat membutuhkan itu karena iman tidak pernah dijadikan unsur dominan ya buat mereka ini. Itu terjadi di dunia manapun itu ya. Sehingga di dunia-dunia yang sudah maju, yang mereka melakukan distribusi ya secara adil, itu lalu wujudnya adalah transparansi. Transparansi itu setingkat dengan keimanan ya, setingkat dengan keimanan ini. Saya kira itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau berkomentar atau bertanya, saya beri kesempatan. Silakan. Ini terkait keimanan yang tentu ini hal yang mendasar, penyertaan Allah dan juga keimanan pada hari akhir, keimanan terhadap rukun iman yang diperintahkan Allah. Nah, kalau kita lihat perjalanan sahabat itu saja yang ditunggoni Rasulullah, itu kan real, keimanan itu pasang surut, padahal di lingkungannya itu kan sangat mendukung. Sebagaimana misalnya itu kisah Abu Hanzalah bersama Abu Bakar itu kan cerita yang real di hadis ya. Ketika di hadapan Rasulullah atau di forum pengajian itu kayak mau melaksanakan amal-amal yang sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhiratnya. Tetapi begitu keluar dari forum itu kan manusiawi. Nah, kalau konteksnya sekarang ini mungkin dengan keterbatasan keimanan setiap orang, terus dukungan lingkungannya juga tidak mendukung. Ini sementara juga kondisi politik juga sangat jauh itu ya. Nah, ini kira-kira Pak, untuk menguatkan itu semua, ini kiat-kiatnya seperti apa dia? Jadi kalau kita merujuk Abu Bakar Hanzalah itu sendiri kan yang awalnya sudah digembleng keimanan itu saja kan punya masalah ketika di luar forum itu juga tidak bisa istilahnya istiqomah itu ya. Istiqomah dalam artian untuk melaksanakan apa yang diinginkan ketika di forum itu kan buyar ketika di luar. Nah, kita di luar ini suguhan setiap hari politik yang tadi diuraikan banyak hal ini kan ya lebih cenderung ke kebutuhan jasmani yang dominan.
rohani ini kan jarang yang apa istilahnya mensupport, baik melalui apa lingkungan yang mendukung maupun ya kebijakan yang mengarah ke itu. Bahkan kalau kita lihat kebijakan secara global pemerintah ini, dukungan kepada pengamalan agama ini kan banyak diganggu ya, dalam tanda petik ya. Nah, kira-kira seperti apa Pak untuk menghadapi seperti itu? Mungkin itu satu dulu. Ya, kalau saya melihat ya manusiawi itu justru menunjukkan bahwa hukum Allah memang adil. Ya coba aja, misalnya ya, ini pengajian ya sudah berjalan misalnya 20 tahun di sini ya. Anda mengajak tetangga yang ya mungkin barulah ya, mungkin mu'alaf baru masuk Islam ini, ngaji sekali di sini misalnya nih. Ya walaupun yang disampaikan itu sangat berharga, tapi kan kemampuan dia untuk menerima kan juga sangat terbatas. Untuk membandingkan dengan pengetahuan yang dia miliki kan juga mungkin juga belum cukup. Apalagi tiba-tiba bisa menerima semuanya kan juga tidak ini. Jadi justru perbedaan itu menunjukkan keadilan Tuhan. Ya, bahwa Abu Bakar, Handolah dan Rasulullah ya memang 3 orang yang berbeda. Rasulullah memang orang yang mendapatkan wahyu langsung dibimbing oleh Allah ya, lantaran dia memang orang yang memiliki kesiapan yang total ya. Wajar kalau dia mendapatkan prestasi yang paling bagus ya. Dan Abu Bakar pun begitu, sebagai manusia biasa ya, ya dia punya keterbatasan ya. Handolah juga seperti itu, sebagai manusia biasa ya punya juga keterbatasan ini ya. Dia tidak seperti Handolah, tidak seperti Rasulullah. Abu Bakar tidak seperti Handolah, juga tidak seperti Rasulullah. Ya Abu Bakar ya Abu Bakar, punya kepribadian yang berkembang juga sebagaimana Rasulullah juga berkembang ya. Lalu Handolah juga berkembang. Para nabi juga begitu. Para nabi itu berkembang ya, jangan dikira tidak berkembang. Nabi Musa saat-saat awal jadi nabi ya dia masih juga belum begitu yakin dengan pertolongan Allah ini. Ya masih ada rasa takut-takut juga ya. Nih, tapi begitu dia mendapatkan dukungan moral dari Allah ya, bahwa Allah akan mendukung, akan membantu dia dalam perjuangannya, lalu dia tambah semangat ini. Ya. Ketika tongkatnya ditanya oleh Nabi Musa, ditanya, itu apa yang di tanganmu? Dia bilang, ini tongkatku yang saya pakai untuk berjalan dan untuk ngepiok daun kalau kambingnya membutuhkan daun ya. Terus tolong dilemparkan. Begitu dilemparkan jadi ular, dia takut juga kok ya, dia lari takut, sampai Allah bilang, kamu jangan takut, nanti akan tolong pegang lagi, akan saya kembalikan kepada semula, menjadi tongkat lagi ini. Baru dia mendekat, pegang, ternyata jadi tongkat lagi ini. Jadi dia pun ketakutan, awalnya ketakutan nih. Tapi setelah lama-lama berpengalaman, dia juga takutnya berkurang ya. Sehingga ketika dia menghadapi laut, membawa Bani Israel, dibawa di belakangnya, dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, dia tidak takut. Sudah sampai tingkatan, sudah tidak takut lagi nih. Nah itu secara otomatis akan berubah setingkat dengan usaha masing-masing ini. Tadi saya katakan di depan bahwa hukum kausalitas bersifat individual ya, yang berlaku pada dirinya ya sesuai dengan apa yang dia kerjakan ini. Kalau kita ingin lebih meningkat ya tidak ada jalan pintas
Jangan biar tiba-tiba naik ke atas, tidak bisa ini. Ya secara bertahap ini dilalui ini. Jadi kiat-kiatnya ya harus mempelajari seperti yang dipelajari oleh Rasulullah. Nah kalau sahabat ya, sebagian sahabat, saya di depan Rasulullah dijelaskan tentang surga neraka, terbayang ya, seperti tenan-tenanan itu loh. Begitu pulang lihat keluarganya, ya ngobrol dengan keluarga, lalu apa yang disampaikan Rasulullah tadi menghilang ya. Nah ya itu manusiawi karena apa? Memang pengetahuannya belum sampai ke sana. Tapi kalau orang-orang yang sudah mendalam, ya dia tidak akan luntur karena hanya bertemu dengan keluarga. Yang oleh Ibnu Arabi itu direkam ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu direkam itu. Apa namanya? Di antara ucapannya ini. Misalnya Abu Bakar dia bilang, aku tidak lihat sesuatu kecuali aku lihat Allah sebelumnya. Jadi kalau kita mau melihat sesuatu, itu dia sudah melihat Allah duluan itu loh. Ini misalnya mouse, saya melihat mouse ini. Sebelum melihat mouse, saya sudah melihat Tuhan itu loh. Itu Abu Bakar diriwayatkan seperti itu. Umar bilang, aku tidak melihat sesuatu kecuali aku lihat Allah pada sesuatu itu. Jadi kalau orang itu melihat, ya di mana-mana, ya hal yang benda yang bisa kita lihat kan ada di rumah, ada di pasar, ada di pantai, ada di mana-mana itu toh. Karena panca indera kita normal ya. Tapi itu bukan penghalang yang bisa menghalangi orang dari ingat kepada Allah. Karena Allah itu bersama orang yang menyadarinya. Kalau nggak menyadari ya beda lagi ya. Kalau nggak beriman ya beda lagi. Allah dianggap tidak ada atau jauh itu. Ada yang bilang Allah itu di langit sana itu. Ya padahal Al-Quran bilang Allah itu di langit dan di bumi. Saya kira itu mesti ditingkatkan pengetahuan tentang keimanannya ini. Ya harus dibacakan belajar Al-Quran ya. Nah sementara keimanan yang diajarkan di sekolah itu hanya mengenal rukun iman yang 6. Ya itu pun hanya ya elementer ya. Sementara Al-Quran penjelasan tentang iman sangat banyak ini. Nah kalau Al-Quran nggak dipelajari dari segi isinya, ya biasanya ya orang hanya mendapatkan pahala yang itu nanti di akhirat ya. Kalau orang ingin mendapatkan pahala di dunia, ya harus mengamalkan ya. Mengamalkan ini. Karena Al-Quran adalah untuk memperbaiki kehidupan di dunia. Tentu efeknya nanti di akhirat. Nah. Ada lagi yang lain? Monggo, Menteri. Ya kadang-kadang gini ya, kalau melihat sejarah Islam ya, atau melihat hadis kan, dalam cerita-cerita itu generasi para sahabat itu kan termasuk orang-orang yang dididik oleh Rasulullah, keimanan itu kan sangat bagus itu ya. Artinya mereka mengikut Nabi, hijrah dan sebagainya itu kan teruji itu ya. Tapi begitu Rasulullah meninggal itu ya, itu dalam sejarah kan sudah saling bunuh-bunuh itu ya. Itu memang orang mengatakan itu karena pengaruh politik itu ya, kekuasaan. Lah ya saya pikir sahabat saja yang begitu bagus itu ya, dengan kekuasaan itu ya iso saling membunuh itu loh. Apalagi kalau orang sekarang yang imannya nggak jelas. Nah sekarang kelemahannya di mana gitu ya? Keimanan yang dididik dengan baik kan begitu generasi Ali saja ya, Ali sama Aisyah perang, yang mati berapa sahabatnya? Bahkan cucu Nabi sendiri juga dibunuh gitu ya oleh
kelompok ya mungkin ya golongan orang-orang yang pernah mengikuti pendidikan juga gitu ya di situ. Nah ini sebetulnya salahnya di mana sebetulnya? Apakah orang Islam itu begitu melihat kekuasaan ya sama saja, tidak ada bedanya gitu loh. Jangan-jangan seperti itu Pak Med ini. Saya nggak begitu kan loh ya, kadang-kadang saya begitu. Karena dalam politik sekarang juga sama saja. Wah ya, yang dari partai yang paling agamis pun ya ketok ya padha wae gitu loh. Nah terus opo kanunya ya, bahkan kalau kita lihat realitas organisasi besar ya dalam keagamaan itu jual beli suara gitu ya. Pilkada misalnya, nanti jual itu bisnis paling gampang sekarang Pak Med itu. Nggak usah pakai pokoknya aku kamu gitu ya, sudah dapat uang banyak kok. Itu kenyataan. Ya. Nah jadi saya kadang-kadang ini jane sing kudune itu gimana gitu loh. Keimanan yang seharusnya kan kalau kita lihat idealnya kan tidak seperti itu ya. Ini prakteknya ya seperti itu gitu loh. Gimana itu Pak Meti realitas itu? Ya. Ya, itu pun menurut saya juga tadi bahasa yang Adinur sampaikan manusiawi. Bahwa manusia memang berbeda-beda kemampuannya. Ya karena berbeda kemampuannya lalu berbeda pula tingkahnya. Karena berbeda tingkahnya lalu berbeda pula akibatnya. Nah kalau pelajari ya sejarahnya itu kalau Rasulullah ya, dia sebagai pemimpin itu pemimpin dalam urusan duniawi dan sekaligus dalam urusan agama. Ini yang memang ketika beliau belum diutus dari keluarga Bani Hashim ini itu mengurus urusan agama. Urusan duniawi itu diurus oleh Bani yang lain. Nah, yaitu Bani Abu Sufyan. Itu yang yang mengurus dua wilayah yang berbeda ini. Tapi begitu Rasulullah diutus, lalu urusan duniawi pindah ke Rasulullah. Makanya Rasulullah menjadi pemimpin umat ya di Madinah, lalu Mekah Madinah ini menjadi penguasa urusan agama sekaligus urusan duniawi. Nah itu kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar. Tapi pengaruh Abu Bakar tidak sehebat pengaruh Rasulullah. Ya kan memang kelebihan Rasulullah memang sangat berbeda dengan kelebihan yang dimiliki oleh Abu Bakar ini. Sehingga ada cerita orang Yahudi yang disuapi oleh Rasulullah. Dia merasakan nyaman, tapi begitu Rasulullah meninggal dunia, kemudian Abu Bakar, dia bertanya kepada Aisyah ya, istrinya, apa yang belum saya lakukan seperti Rasulullah lakukan itu? Oh itu loh, menyuapi makan itu. Lalu Abu Bakar menyuapi. Ketika dia menyuapi, ternyata juga berbeda. Ini siapa ya? Begitu komentarnya. Jadi sudah beda ya, cara nyuapinya sudah beda. Itu kan namanya. Jadi akibatnya berbeda. Ya tahu. Ya ada auranya yang berbeda ini. Itu menggambarkan bahwa kualitasnya memang berbeda. Rasulullah itu betul-betul asli ya. Coba Rasulullah menyikapi ada orang kencing di masjid ya. Udah mau dibabat oleh sahabat yang lain ya Rasulullah bilang jangan ya. Biar dia sampai selesai, setelah itu suruh ambil air baru disiram. Itu kan bagaimana spontanitasnya
ya mungkin orang mengatakan spontanitas, tapi bagi Rasulullah itu bukan spontanitas, itu sudah memang harus dilakukan seperti itu. Ya namanya orang berilmu itu pasti berbuat harus sesuai dengan ilmunya. Bahwa orang seperti itu kalau dikerasi ya malah dia lari, wong dia berbuat begitu karena belum tahu saja. Nanti yang diajari selesai, udah tahu nggak akan diulangi lagi kok. Nah, setelah selesai diajari, diberitahu bahwa masjid dibangun bukan untuk kencing ya, tapi itu sholat. Ya dia tidak mengulangi kok, kan tercapai yang ditujukan, diinginkan ini. Nah, Rasulullah bisa memadukan kepemimpinan agama dan duniawi pemerintahannya sedemikian rupa, sehingga memang didukung oleh kepribadiannya yang tangguh ya, yang juga dibimbing oleh wahyu, bisa membuahkan apa yang disebut dengan ya Makkah Mukarramah, Madinah Munawwarah. Peninggalannya berupa Shahifat Yathrib atau Shahifah Madinah ini, yaitu undang-undang yang diberlakukan oleh Rasulullah bersama seluruh penduduk Madinah ini, yang tentu berikutnya lalu ke Mekah ya. Nah, Abu Bakar nggak punya kualitas seperti Rasulullah. Ya dia di bawahnya nih. Rasulullah sendiri dalam hadis bilang begini, aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian ini. Jadi wajar kalau dia lalu mengakui dirinya sebagai orang yang paling pertama di antara kalian, di antara teman-temannya ini. Nah, itu lalu berefek pada berikutnya. Ketika Rasulullah meninggal dunia, diganti oleh Abu Bakar, lalu banyak orang murtad. Nah, coba Pak yang disampaikan Pak Trianto ini, orang murtad itu karena apa nih? Orang murtad itu karena dia di pikirannya, ini soal bukan soal realitas ya, soal persepsi ini ya. Orang murtad itu karena dia di pikirannya itu ada semacam pemahaman bahwa agama yang sedang dianut atau yang dianut sebelumnya ya, ketika dia murtad itu tidak sebagus yang akan dianut. Misalnya dari Islam ke Kristen atau dari Kristen ke Islam misalnya nih. Kalau orang kok hijrah ke Islam, ya menurut pikiran dia ajaran yang dia tinggalkan Kristen itu tidak sebagus Islam. Begitu juga orang dari Islam ke Kristen sama, bahwa orang agama Islam tidak sebagus agama Kristen, maka dia murtad dari Islam ke Kristen atau sebaliknya ini. Nah, itu terjadi karena apa? Orang itu belum mengerti ajaran agama yang sesungguhnya ini. Nah, kalau Rasulullah sendirian dilawan loh ya, tetap bertahan loh. Karena dia punya persepsi bahwa Islam itu adalah jaminan ya buat keselamatan, kebahagiaan dunia akhirat bagi diri dan umatnya, maka dia perjuangkan dengan sungguh-sungguh supaya umatnya juga tahu. Jadi persoalan keilmuan saya kira yang perlu ditingkatkan ya. Makanya kita bertemu seperti ini ya untuk itu ya, supaya punya pemahaman yang terus meningkat ini. Saya kira itu pukul 9 kurang 5 menit, 6 menit. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan ini dengan baca hamdalah dan kabar majelis ini. Alhamdulillah, amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.